Mari, silakan duduk. Kasih Ibu. Ya. Ada yang Ibu bisa bantu? Iya Bu, saya ada perlu sama Ibu. Iya, ada apa, Adek? Saya ingin dikonseling individual sama Ibu. Kamu ini Itin toh, mahasiswa jurusan BK yang angkatan 2022 itu, yang tinggal di kos Pelangi. Iya Bu, kenapa saya tidak pernah lihat Ibu? Maaf Bu, saya tidak tahu kasih. Iya, Ibu tahu karena pemilik kosnya itu. Ibu, saya takut Ibu marah. Tidaklah, saya bercanda. Bukan saya pemiliknya. Saya sering lihat kamu duduk-duduk sendiri di sana. Iya Bu, Ibu ini pintar sekali bercanda. Kenapa? Saya mau marah, santai aja deh. Saya hanya bercanda supaya kamu tidak tegang. Iya Ibu pintar sekali bercanda. Kamu biasa saja. Nah, jadi ada apa nih, Adek? Iya Bu, jadi sebenarnya saya. Oh iya, ada permennya, silakan diambil. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Apa tadi yang kamu bilang? Jadi Bu, saya suruh maju di depan. Skip apa? Jadi Bu, setiap saya suruh maju di depan sama dosen, saya selalu gemetar dan berkeringat Bu. Dan setelah maju di depan, saya tidak bisa bicara Bu. Terus. Tapi Bu, saya sangat ingin saat saya disuruh maju di depan kelas, saya bisa bicara dengan lancar, tidak berbata-bata dan tidak gugup seperti teman-teman yang lain, Bu. Terus, misalnya di kelas tidak ada dosen, apakah kamu masih gugup juga untuk maju di depan kelas? Walaupun di kelas tidak ada dosen, saya tetap gugup, Bu. Tapi tidak segugup jika ada dosen. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Nah, jadi ada apa nih, Dek? Ya, jadi Bu, sebenarnya saya. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling ini? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman. Gugup bergemetar. Ya, jadi tujuan konseling kita adalah agar kamu bisa percaya diri untuk bisa maju di depan kelas, berbicara di depan dosen dan teman-teman kamu yang ditandai dengan tidak berkeringat lagi, tidak gugup lagi, sehingga kamu bisa berbicara dengan baik tanpa berbata-bata jika tampil di depan kelas. Saya ingin sekali berbicara di depan orang banyak, Bu. Kalau saya dipanggil maju di depan, saya tidak gemetar, tidak gugup, tidak berkeringat, jadi saya tidak gugup lagi. Tapi paling tidak, Bu, saya bisa aktif dalam diskusi kelompok, misalnya bertanya atau menjawab. Ibu lihat nilai-nilai kamu ini bagus semua, tidak ada yang di bawah rata-rata. Ya Bu, puji Tuhan bagus-bagus semua Bu. Saya senang sekali karena tidak ada nilai saya yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan, iya Bu, puji Tuhan bagus-bagus semua Bu. Saya senang sekali karena tidak ada nilai saya yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya beruntung. Wah, berarti itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu. Iya Bu, saya bahagia, tapi sebenarnya saya bingung. Kamu bingung? Kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan, Itin. Iya Bu, saya ingin sekali, tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena hanya untuk tampil di depan kelas saja, saya tidak sanggup. Jadi,
Maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu karena untuk tampil di depan kelas harus berlatih dulu dengan mereka. Iya Bu. Jadi, setelah apa yang telah kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil pembicaraan kita semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Kedua, kamu sebenarnya ingin sekali diajar oleh teman kamu untuk latih sebelum tampil di depan kelas. Hanya saja kamu merasa takut kamu diremehkan oleh teman-teman kamu. Iya Bu, tapi sebenarnya Ya, saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? kalau menurut kamu itu bisa membantu, Ibu akan jadi mendukung, jangan ragu. Lakukan saja. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan teman kamu, berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu itu. Dan juga sebelumnya kamu harus berbicara dengan temanmu secara serta menjelaskan alasan kenapa harus latihan dulu sebelum tampil di depan kelas agar mereka dapat mengerti. Tapi bagaimana menurut Ibu kalau saya tidak menerima bantuan teman? Kalau menurut Ibu, jika kamu menerima bantuan dari teman kamu, itu akan memudahkanmu beradaptasi, karena yang akan mendengarkan kamu di depan kelas salah satunya adalah mereka. Tapi, saat kamu sebelum menerima bantuan dari teman kamu, itu kamu perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar kamu kepercayaan diri kamu bisa meningkat saat tampil di depan kelas. Tanpa terbata-bata lagi, pasti teman kamu bisa mengerti karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh iya Bu, saya mengerti. Wah, ternyata waktu kita sudah hampir habis. Iya Bu. Jadi, selama konseli ini, bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Iya Bu, puji Tuhan sekarang saya merasa lega Bu. Karena semua keluhan yang ada dalam hati saya selama ini akhirnya bisa saya ceritakan semua. Puji Tuhan kalau begitu. Lalu, apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa keputusan saya untuk menerima tawaran latihan bersama teman-teman saya sebelum tampil di depan kelas dan tidak memperdulikan ocehan teman-teman saya menganggap saya bodoh, itu sudah benar Bu, karena dengan berlatih akan bisa membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya agar bisa seperti teman-teman yang lain. Bagus, Itin. Jadi, apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Ya Bu, jadi saya pertama yang harus saya lakukan adalah saya menerima tawaran dari teman yang saya dan berlatih juga belajar bersama mereka. Kedua, saya tidak boleh iri terhadap apa yang tidak saya miliki dan dimiliki oleh orang lain. Dan ketiga, sebelum saya tampil di depan kelas, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Juga saya harus berdoa dulu sebelum tampil. Saya rasa itu yang akan saya lakukan. Baiklah, Itin. Semoga bermanfaat untuk kamu. Terima kasih. Sama-sama, Itin. I wanna be all